Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece 1172 rilis juga. Inilah saatnya untuk mereview One Piece chapter 1172. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Ho. Kalau yang ini buat kalian para OPR yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy, dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter 1172 mendapatkan judul The Elbaf I Admire, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Elbaf yang kukagumi. Chapter kali ini terdiri dari 17 halaman dengan cover request, yaitu angsa-angsa yang mengobrak-abrik kotak make up Bon Clay dan memakai riasannya. One Piece 1172 dimulai dengan Zoro dan Sanji serta kelompok Hajrudin yang berada di dalam elevator. Saat mereka naik, Gaban memberi penjelasan lengkap tentang situasi, para musuh, serta kekuatan mereka. Gaban berkata ada 3 musuh. Misi mereka adalah menculik 10 anak raksasa. Mereka berencana membawa anak-anak itu kembali ke Tanah Suci, menggunakan nyawa mereka sebagai sandera, dan mengubah para prajurit Elbaf menjadi budak tempur. Itulah tujuan mereka. Hajrudin terkejut dan berkata, hanya 3 manusia? Tak disangka, bahkan Giant Warrior Pirates dan Yasan tidak mampu menghentikan mereka. Gaban menjawab, maafkan aku tidak punya alasan apapun. Sanji ikut berkomentar dengan berkata, tapi meskipun mereka anak-anak, mereka tetap raksasa kan? Bagaimana mungkin 3 orang seukuran kita bisa membawa anak-anak raksasa? Gaban kembali menjawab, salah satu dari mereka, seorang wanita, memiliki kekuatan aneh yang melibatkan panah. Tampaknya anak-anak itu tidak mampu melawan panah tersebut dan hanya berjalan lurus menuju pelabuhan desa barat. Jika mereka mencapai kapal, kita akan kehilangan mereka di laut dan semuanya akan berakhir. Itu pada dasarnya adalah titik akhir tanpa jalan kembali. Raud pun bertanya, tapi kenapa kalian tidak bisa langsung membawa kembali anak-anak itu? Gaban kembali menjawab, di antara ketiga musuh itu ada seorang pria bernama Somers. Aku tahu sedikit tentang dia. Dia adalah manusia duri yang memakan iba-iba Nomi. Dia bisa memanipulasi sulur tanaman yang dipenuhi duri tajam dengan bebas. Sulur itu bahkan bisa dibuat tak terlihat. Sulur-sulur itu saat ini melilit tubuh anak-anak. God ikut berkomentar, jadi itu sebabnya kalian tidak bisa menyentuh mereka. Itu mengerikan. Gaban kembali berkata, ya benda-benda itu sekeras besi. Jika kita melakukan gerakan ceroboh dan merusak formasi anak-anak, mereka akan berubah seperti landak. Semua itu diatur agar mereka saling melukai satu sama lain. Dan selain itu, musuh ketiga kemungkinan adalah pengguna kemampuan yang bisa mewujudkan mimpi buruk. Ketakutan anak-anak itu telah mengambil bentuk fisik dan menghalangi setiap upaya penyelamatan. Meskipun dari luar tampak seperti anak-anak itu hanya berbaris di siang bolong, tak seorang pun bisa menyelamatkan mereka. Ini adalah sebuah permainan yang disusun oleh ketiga musuh itu menggunakan kemampuan mereka. Hajrudin berkata, kita akan menyelamatkan mereka dengan segala cara. Gaban pun membalas, sepertinya akan lebih cepat jika kita langsung memburu 3 pengguna kemampuan utama itu. Goldberg ikut berkomentar, bahkan jika mereka abadi, pasti ada cara untuk menghadapinya. Perangkap mereka, hancurkan mereka, atau bahkan makan mereka. Gaban tertawa, hahaha. Menenangkan sekali mendengarnya, aku juga berpikir begitu. Liv akhirnya mencapai dunia matahari dengan suara dentuman keras. Ketika tiba di Sunworld, mereka menemukan Kashi dalam keadaan terluka. Kashi menjelaskan kekacauan yang sedang terjadi. Akhirnya kru topi jerami dan New Giant Warrior Pirates memutuskan untuk berpencar.
Zoro dan Hajrudin pergi membantu Jarul, sedangkan Sanji pergi menyelamatkan Nami dan Robin, serta memadamkan kebakaran yang sedang terjadi di sekolah Walrus dan perpustakaan burung hantu. Ashi berkata, "Aku mohon cepatlah, Tuan Jarul dalam bahaya." Lalu ditampilkan halaman ganda berupa peta dari Branch Route 8 yang menunjukkan posisi dan aktivitas semua pihak. Dekat Owl Library terlihat Nami, Usopp, Robin, dan Jinbe masih terikat oleh panah-panah milik Gunko. Robin berkata, "Perpustakaannya terbakar. Mereka menculik anak-anak. Seseorang lepaskan panah ini," tambah Nami. Jinbe menambahkan jika Chopper belum kembali, dan Brook juga pergi setelah sepertinya memikirkan sesuatu. Sedangkan Usopp berteriak, "Tuan Dory, Tuan Brogy, siap, aku tidak mau melihat mereka berdua seperti itu." Para Giant Warrior Pirates yang terkena efek Domi Reversi bergerak ke desa barat untuk membunuh Jarul, Ripley, Oimo, dan para raksasa lainnya pergi menyelamatkan anak-anak. Ternyata anak-anak itu hampir mencapai pelabuhan. Di desa barat, para raksasa meminta Jarul untuk melarikan diri, tapi dia menolak karena ingin menyampaikan sesuatu kepada seluruh Elbaf. Ia menggunakan Denden Mushi untuk berbicara kepada semua raksasa. Jarul mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi pada Harald dan menyatakan bahwa Loki tidak bersalah. Dia juga menceritakan tentang iblis yang mencoba menaklukkan Elbaf 14 tahun yang lalu. Dalam halaman ganda yang luar biasa terlihat Imo Kunko yang sedang mengendalikan raksasa Domi Reversi, Killingham yang mengendalikan MMA, dan Somers yang sedang santai mendengarkan pidato Jarul. Jarul berkata, "Namun hari ini para iblis itu kembali. Aku curiga mereka membutuhkan kekuatan besar sekali lagi." 3 iblis muncul di sini untuk mencoba sekali lagi menaklukkan negeri ini. Somers berkata, "Misi ini akan selesai dengan sendirinya, bahkan jika aku tidur sebentar." Jarul kembali melanjutkan perkataannya, "Dengarkan aku, para iblis, karena kalian mempertaruhkan nyawa anak-anak, kami rela mengorbankan budaya dan sejarah kami. Namun jika ini adalah rencana untuk mematahkan kehendak kami, maka itu benar-benar langkah yang kejam. Dan harap kami akan tunduk membabi buta seperti Harald, memerintah kami, menjadikan kami budak. Kami membiarkan kalian berbicara cukup lama, dan sepertinya itu membuat kalian terlalu merasa nyaman." Gunko Imo hanya terdiam mendengar perkataan dari Jarul. Usopp pun berteriak, "Benar sekali, katakan pada mereka, Jarul, Elbaf yang kukagumi tidak akan dijatuhkan oleh siapapun." Jarul kembali berkata, "Maafkan aku anak-anak, tolong tutup telinga kalian. Jika semua berjalan seperti yang diramalkan Harley, suatu hari dunia benar-benar akan terpecah. Kami Elbaf akan menganggap pemerintah dunia sebagai musuh kami." Di halaman ganda penuh yang epik, Jarul menyelesaikan pidatonya sementara para raksasa bersiap untuk berperang. Usopp sangat bersemangat, matanya berbentuk hati, sedangkan Nami marah karena mereka masih menjadi tawanan. Jarul berkata, "Kami tidak akan berlutut di bawah tirani kalian. Apakah aku benar, wahai para pejuang terhormat Elbaf?" Para raksasa pun berteriak, "Benar sekali, Tuan Jarul." Usopp kembali berteriak dengan penuh semangat, "Oh, Elbaf, kesayanganku akhirnya kembali." Nami menanggapi semangat Usopp itu dengan amarah. Ya, tapi bagaimana kalau kita pikirkan cara melepaskan diri dari panah-panah ini dulu?" Jarul kembali berkata, "Mari kita lindungi kedamaian yang diimpikan Harald." "Wah!" teriak para raksasa. Dory, Brogy, dan para raksasa Domi Reversi tiba di desa barat. Jarul dan para raksasa siap melawan mereka. Zoro, Hajrudin, dan Stenson berada tepat di belakang pasukan Domi Reversi. Hajrudin berkata, "Kita sudah melihat mereka. Katanya sebaiknya jangan terjebak di tengah-tengah mereka." Zoro dengan percaya diri berkata, "Aku punya sebuah rencana." Apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Zoro? Tumben, ini si Marimo punya rencana. Apakah rencananya akan sesimpel menebas para raksasa yang terkena efek Domi Reversi itu?
Yang sudah pasti adalah Zoro akan berhadapan langsung dengan Kunko Imu apabila dia berhasil mengganggu pasukan Domi Reversi miliknya, karena dia saat ini sedang berada di dekat pasukannya itu. Selain itu, Sen Killingham juga sedang menuju ke desa tepi barat Elbaf bersama pasukan MMA-nya. Sudah sangat jelas mereka pergi ke desa itu dengan satu tujuan, yaitu untuk menghabisi Jarul. Ketika Jarul berhasil dihabisi, Elbaf tak akan lagi memiliki pemimpin. Dan di saat itulah Imu bisa dengan lebih mudah untuk mengambil alih Elbaf dan menjadikan pasukan raksasa sebagai budak perang mereka. Di sisi lain, Brook saat ini pasti sedang pergi ke tempat Gunko berada. Setelah dia mengingat semuanya tentang Gunko, dia pasti ingin membuatnya kembali sadar. Yap, kekuatan buah iblis Brook memiliki keterkaitan dengan jiwa. Begitu juga dengan kekuatan buah iblis milik Imu. Apakah itu berarti kekuatan buah iblis milik Brook dapat mempengaruhi jiwa-jiwa dari para raksasa yang terkena teknik Domi Reversi milik Imu? Benar ya kok. Inilah saatnya buah iblis dari Brook mencapai level awakening. Dengan semua momen emosional antara Brook dan Gunko, bukan tidak mungkin hal ini akan terjadi. Menariknya adalah kita sudah melihat power up dari kru topi jerami di arc Wano Kuni. Namun Oda belum memberikan power up-nya pada Brook dan Usopp. Ya, Brook buah iblisnya dapat memanipulasi jiwanya sendiri. Lalu apakah jika sudah mencapai level awakening, dia bisa memanipulasi jiwa milik orang lain? Jika itu benar, maka kekuatan ini seharusnya bisa menjadi salah satu counter dari kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Im Sama. Luffy dan Loki saat ini masih berada di Underworld, namun tak lama lagi mereka akan naik ke Sunworld. Dan sudah jelas jika Luffy dan Loki akan bertarung melawan Kunko Imu. Itu artinya Zoro akan bertarung melawan Saint Killingham. Lalu Gaban dan Sanji mereka akan bertarung melawan Saint Somers, yang saat ini posisinya sedang berada di dekat di mana kru topi jerami yang lain terikat oleh panah milik Kunko. Pada akhir One Piece chapter 1172, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.